tahu tuh tanda dan gejalanya. Kemudian ketika muncul tanda dan gejala itu, tadi ibu tanda dan gejala pada ibu ada nyeri, kemudian tidak nafsu makan, mual, kembung ya. Berarti ibu sudah tahu tuh bahwa itu adalah tanda dan gejala dari gastritis atau mah ya. Nah, kemudian kalau tadi ibu mengalami tanda-tanda gejala mah, apa yang ibu lakukan? Yang tadi kompres, kompres dengan menggunakan air hangat, ya. Terus tadi ibu apa lagi? Minum obat. Sebelum minum obat tadi minum kunyit yang dicampur dengan madu ya. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian pergi ke pelayanan kesehatan. Ibu kemana? Kesehatannya klinik atau puskesmas. Nah, kemudian setelah ibu memutuskan tadi, ternyata memang akibat lanjut dari gastritis itu cukup parah Bu, sehingga memang harus segera ditangani ya. Nah, apa sih akibat lanjutnya? Pertama, BAB keluar darah. Belum pernah sih seperti itu ya, berarti belum terjadi pendarahan ya. Nah, kemudian muntah darah belum ya, berarti belum terjadi komplikasi. Bisa shock akibat banyaknya keluar perdarahan atau cairan, itu bisa shock, bisa pingsan ya. Ibu enggak ya? Enggak. Biasanya kalau udah shock seperti itu harus diinfus ibu ya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian terjadi luka pada lambung ya, kemudian perdarahan lambung dan lambung tadi bisa dilihat dari adanya BAB keluar darah ya, adanya luka darah atau pembalikan dari sifat penyakit besar ya, muncul tuh udah pernah ya, sehingga mengetahui oh di lambungnya terjadi kerusakan. Nah, kemudian bisa juga menyebabkan kanker lambung yang adanya benjolan di lambung ya. Nah, yang terakhir itu bisa menyebabkan anemia, pengurangan sel darah merah ya. Belum semuanya ini ibu ya, alhamdulillah ya, belum, semoga tidak terjadi. Jangan. Nah, sekarang cara perawatannya sekaligus cara pencegahan. Apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah dan merawat ya, dengan kondisi kita mengalami gastritis atau mah? Pertama, kita harus memperhatikan yang namanya itu adalah apa Bu? Makanan. Jadi makanan atau diet ya. Jadi kita harus memperhatikan makanan. Nah, makan ini yang pertama apa yang harus diperhatikan? Frekuensi makannya. Jadi makan tidak boleh terlalu porsi besar ya. Jadi sering tapi sedikit, tapi sering. Yaitu untuk porsi makannya ya, porsi makan jangan terlalu besar karena akan merusak dinding lambung ya, sehingga porsinya harus sedikit tapi sedikit. Yang kedua, frekuensi makanannya. Tadi kan porsi makan, misalnya frekuensi makanan itu harus teratur, tidak boleh telat, boleh ya 3 atau 4 kali dalam sehari ya, jaraknya bisa 6 sampai 8 jam ya, nggak apa-apa, misalnya sarapan makannya jam berat dulu Bu, sarapan itu makan siang baru ada nasinya ditambah dengan lauk pauk ya, yang sehat, terus nanti sore malam boleh dibuat. Jadi diatur tuh ya, dan sampai jaraknya terlalu dekat juga. Jadi kalau sebelum makan tuh perih gitu ya, saya suka makan biskuit gitu. Oh boleh Bu, iya. Boleh makan cemilan gitu ya, boleh. Tapi cemilan yang tidak mengandung tidak menyenangkan lah itu ya, cemilan sehat lah. Iya. Itu kan porsi makan tapi sering ya.
Nah kemudian jenis makanannya makanan harus sehat. Jadi yang mengandung ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemak, ya. Nah, kemudian ada mineral, ya, ada buah-buahan, ya, ada sayur-sayuran, terus ada susu juga kalau bisa. Nah kemudian jangan mengkonsumsi makanan yang pedas dan asam secara berlebihan. Ya, jadi memang benar-benar harus dihindari nih Bu. Sekarang lagi hindarin. Lambungnya lagi Nah. ini lagi udah 2 minggu. Oh ya Gak dihindari makan ya. sambal, gak makan. Nggak makan sambal, nggak makan Nggak. apa-apa ya. Lambungnya lagi sakit ya Bu ya. Iya. Terus juga hindari buah yang masih mentah. Ya. Kemudian daging mentah juga dihindari. Iya. Gak pernah makan lagi. Mentah ya. Santan. Iya, santan. Terus makanan yang mengandung mentega. Mentega kan enak ya Bu ya. Iya. Apalagi di apa Bu? Roti. Di roti atau di martabak. Iya, martabak banyak banget tuh Iya. mentega. Nah itu kalau bisa dihindari. Oh, iya. Ya. Nah kemudian makanan yang diperbolehkan yaitu nasi boleh. Ibu dalam kondisi seperti ini bisa bubur. Iya. Ya tadi ibu roti ya, rotinya roti gandum. Kemudian makan mie itu kurang suka ya. Ya. Kemudian jagung, kentang, ubi talas dan sereal itu boleh dikonsumsi. Ya tapi yang paling aman menurut ibu yang mana nih? Itu yang ibu konsumsi kalau dalam kondisi Nasi. Nasi tapi lembek nasinya itu. Ya. Terus nanti kalau ibu sukanya nasi tapi kalau bubur mungkin kurang ya, Iya. kurang karena ibu biskuit ya, jadi kurang ya. Iya. Jadi nasi tapi Nasi. lembek. Kemudian sumber protein ini bisa daging tanpa lemak, kemudian ayam tapi tanpa kulit, ikan, putih telur, susu rendah lemak, tempe dan tahu itu boleh dikonsumsi. Itu konsumsi yang mana nih? Yang ini apa? Ayam tanpa kulit. Ayam tanpa kulit. Iya. Kalau telur? Telur suka juga telur. Ya, telur itu tahu tempe bagus tuh Bu. Iya. Kalau minum susu yang rendah lemak. Iya, kan darah tinggi juga saya kalau yang itu mah. Kolesterol kalau minum susu Iya, betul Bu. suka pusing Nggak langsung. pusing nanti, iya. Makanya lebih baik nggak usah. Ya, kalau dirasa-rasa ibu. Dulu kan kalau sarapan suka energen gitu ya, energen tambah pusing. Mendingan Terus dia telur sama susu ya. iya telur sama susu tapi susunya yang rendah lemak ya nggak apa-apa. Jadi kan ibu udah yang lebih tahu nih kondisi ibu. Saya pagi cocoknya makan apa ya, siang cocoknya makan apa, sore cocoknya makan apa, kemudian malam cocoknya makan apa. Nah kemudian semua sayuran boleh Bu kecuali bayam, kecuali ada rematik nggak boleh bayam. Murah ya. Asam urat, buncis, ya, labu kuning, labu siam, wortel, kacang panjang, ya, asam urat juga boleh ya, kacang Boleh. panjang, tomat, kangkung juga kalau punya asam urat jangan, ya. Kemudian kecikir, daun kenikir, kapan Bu? Nggak tahu kenikir apa. Daun kenikir itu yang buat lalap Bu, Keriting-keriting ya? yang keriting-keriting ya betul. Nah, yang keriting-keriting seperti itu, daun buat lalapan. Kemudian timun dan salada dan toge itu boleh dikonsumsi. Ibu biasanya suka makan yang mana nih? Labu siam. Iya, Aman. museum. Wortel. Museum. Sersop ya. Ya sersop. Aman aja itu Bu. Itu kan asam uratnya tinggi juga. Jadi Iya. kan yang sayur asam. Jadi pilih-pilih. Ya kemudian sayuran yang dihindari nih kol, lobak, sawi, ya. Ini sawi jangan lagi nih Iya. kalau misalnya kepengen mie, nah ya tetap mata aja Bu. Di soto juga sudah pakai kol. Jangan nangka muda, kemudian sayuran mentah itu bisa dihindari ya Bu ya. Kemudian buah-buahan yang diperbolehkan itu ada jeruk, apel, pepaya, melon, jambu, pisang, alpukat, dinding dan mangga. Jadi masih banyak. Mangga nggak makan, takut ibu. Takut kuahnya itu. Oh, kalau mangganya asam. Tapi Enggak yang manis juga takut. oh nggak cocok juga. Enggak. Ya berarti nggak usah. Nah, ibu
Bu, cocoknya yang mana nih? Jeruk Eh, asam-asam ya jangan. pisang Oh, pisang. manis. Manis. Jeruk enggak, Enggak. Papaya? paya suka. Terus jambu? Jambu enggak. Enggak. Alpukat? Iya. Nah, ya boleh dipilih. Oh, saya cocoknya ini nih. Saya cocoknya apel, alpukat, pisang, sama abu melon. Melon dia. Iya, ya apa? Ya harus semua harus dimakan. Kalau misalnya nggak cocok ya udah. Iya. Nah, kemudian buah yang harus dihindari yang mengandung gas diantaranya durian, nangka, cempedak, ya Bu, nanas dan semua buah-buahan yang diawetkan. Jangan buah itu kesukaan ibu juga kalau diawetkan jangan. Ya. Biasanya kan ada Kamu tuh udah nggak makan dari dulu, takut. yang langsung biasa, kalau nangka. langsung ya, langsung kena ya. Gastritisnya. Apa bagus Bu? Ya berarti ibu kan udah tahu nih, oh ini yang Tahu, harus iya. dimakan, oh ini enggak, udah tahu sendiri ya. Kemudian makanan yang dianjurkan nih, kalau ibu lagi pengen bervariasi boleh bikin puding. Iya. Tapi mungkin nggak terlalu manis, bubur sumsum, tapi jangan terlalu manis. Misalnya biskuit tadi ya itu bisa dicampur susu atau pisang. Nah itu untuk dietnya ya atau makanan yang perlu diperhatikan. Nah sekarang cara lain nih untuk perawatan gastritis ya. Yang pertama adalah ya, untuk mengurangi stres. Sekarang ini nggak bisa dihindari yang namanya stres ya, atau banyak pikiran itu nggak bisa dihindari. Iya. Pasti setiap manusia mengalami itu, tapi bisa diminimalkan, bisa dikurangi. Pertama, ibu kan juga bagus nih aktif di masyarakat, ikut kelas Indu, kemudian pengajian, kondangan, masih aktif ya Bu. Ada kegiatan di masyarakat masih suka ikut itu akan bagus banget ya. Dan pijat ya sama anak kalau nggak mau bayar. Kalau misalnya anak kurang bisa, kata anaknya nih mah buat pijat Suka manggil ke sini, ya, suka ya. manggil itu bagus Bu. Boleh rutin seminggu apa sebulan sekali atau 2 bulan sekali nggak apa-apa. Iya. Kan memperlancar jalurnya. Ya kemudian latihan fisik nih, jalan pagi. Ibu suka nggak? Saya mah senam jantung sehat Oh bagus. di YouTube di BJB sih. Di BJB situ ya. Heeh. Berapa kali Bu? 2 kali. 2 kali dalam Selasa sama Kamis satu minggu. satu minggu 2 kali. Bagus. Lanjutkan. Kan senamnya juga gerakannya udah ini Iya, enggak itu buat lansia. Iya. Nah, yang bisa dilakukan juga kalau ibu nggak sempet misalnya kan itu berjarak ya, lumayan jauh gitu kan, atau harus minta diantar sama anak pakai kendaraan ya, atau mungkin jalan kaki ya Bu ya. Iya. Ya, tapi kalau ibu lagi sibuk, ibu bisa melakukan ini teknik relaksasi progresif. Pernah kan melakukan ya? Itu ibu bisa lakukan, bisa setiap hari, pagi boleh, atau sore boleh, atau keduanya Bu, pagi dan sore. Apa sih teknik relaksasi progresif? Yaitu ya suatu tindakan menggerakkan seluruh otot ya dari mulai kepala sampai otot kaki. Ini apa? Tujuannya yaitu bisa untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan atau memperbaiki ketegangan otot, memperlancar ketegangan otot biar otot-ototnya bagus, relax ya Bu ya. Kemudian juga bisa untuk ya, Jantung untuk itu jantung. bisa Saya menyehatkan suka. jantung juga bisa mengurangi stres juga Iya. bisa ya. Jadi ini banyak manfaatnya. Ya, selain ibu nanti merasa lebih sehat ya, juga berguna untuk mengurangi ketegangan otot yang ada pada ibu, kemudian bisa menurunkan tekanan darah, serta juga tadi bisa mengurangi stres. Tiap sibuk saya mah YouTube itu senam jantung. Bagus Di YouTube bagus. sendiri aja, sendiri. Sekarang kita mulai ini ya, apa Bu? Sama senam muka. Oh senam muka. Yang diajar itulah yang di
Yang di puskesmas Yang di dulu. puskesmas ya. Ya boleh itu Iya. boleh. Ini alternatif lain. Iya. Alternatif lain tadi kan ibu sudah banyak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya olahraga ya, tapi biar ini saya lagi ribet nih nggak bisa aktif senam jantung misalnya, boleh melakukan teknik relaksasi progresif ini. Hampir sama yang kemarin progresif itu hampir sama senang muka. Iya, ya betul. Bisa kita Kaca praktekkan. suka sendiri aja saya senang muka. Pinter ibu. Bisa kita praktekkan bu, ya coba hafal. Ya, ada 14 Ya. gerakan ya bu ya, boleh di ibu di mana sih? Pertama adalah ada 14 gerakan ya bu, masih ingat ibu? Ingat coba. Ya, yang pertama adalah kerutkan dahi Mata. dan alis. Oh, iya. Dahi dan alis yang pertama. Ibu. Merengah? Nggak usah merem, kerutkan aja dahi dan Oh. alis. Ya, saya hitung ya bu ya dengan hitungan 5 kali 10 detik. Kerutkan dahi dan alisnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax ibu. Sekarang kerutkan lagi dahinya sama alisnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang pejamkan matanya. Relax dulu, tapi relax dulu. Pejamkan matanya sekuat-kuatnya bu. Dimeremkan ini. Oke, saya hitung ya bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka matanya, relax dulu. Ya, sekarang pejamkan lagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke, relax. Nah, sekarang monyongkan bu. Monyongkan mulutnya. Gitu bu. Iya. Monyongkan. Saya hitung ya bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, diulang lagi. Relax dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax sekarang. Nah, sekarang katupkan giginya. Sama mulutnya dirapatkan giginya. Sekuat-kuatnya rasakan ketegangan pada otot-otot sekitar wajah ya bu ya, termasuk rahang. Ya, saya hitung ya bu ya. Katupkan bibir dan rapatkan giginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, relax dulu. Ya, bagus ibu. Oke, sekarang mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bagus ibu. Oke, sekarang ibu begini. Karena ada kepala ibu belakang. Nah, hitung ya bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Lagi bu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Oke, sekarang duduk. Dahinya tempelkan di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Ibu lagi. 1,
8 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax dulu. Ya, kemudian lagi Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian tangannya dia ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat dulu. Mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegel Bu? Belum? Masih kuat? Masih. Masih. Nah, sekarang angkat dirinya. Gini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax dulu. Oke, mulai lagi. Angkat punggungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Ya. Oke, sekarang tarik nafas. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Relaksasikan ya Bu ya. Keluarkan nafasnya. Tarik nafas lagi. Nah, kemudian hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Ya. Tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi. Ya, hembuskan. Relax dulu. Nah, sekarang kita tarik nafas lagi, tapi tarik nafasnya itu tegangkan otot dada dan perut. Kalau tadi kan tarik nafas biasa, sekarang ditegangkan nih otot dada dan perutnya ya. Kita mulai ya Bu ya. Lihat dulu. Oke. Tarik nafas. Tegangkan otot perut dan dada. Hembuskan. 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 Tarik nafas lagi Bu. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi. Ya, relax dulu. Mana Bu, capek? Ya, gerakan selanjutnya ya Bu ya. Ibu seolah-olah mengangkat pantatnya gitu. Ya. Seolah-olah. Kuat nggak Bu? Seolah-olah. Ayo. 1. Bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak usah Pendekkan sudah jelas ya. Oh, boleh. 1, 2. Diam aja Bu. Ini ditahan. Oh, Di pantatnya di pantat. anggap aja. 1, 2. Ditahan. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ibu silakan kakinya diangkat. Ya, oke. Boleh agak panjang boleh kalau bisa agak ini nggak bisa lagi. Iya.